di daerah sana, gitu ya. Itu ada kampung pengemis sebenarnya. Wah, saya juga nggak tahu ya Pak. Baru tahu nih. Nah, jadi Bang Michael ini keren, teman-teman. Karena beliau itu pernah nih diundang di Kick Andy. Gimana sih Pak, kok bisa ya diundang di Kick Andy? Keren gitu. Karena kan nggak sembarangan orang yang bisa diundang ke Kick Andy, bisa ngomong dengan hostnya gitu. Gimana Pak pengalamannya? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, terima kasih Rini. Iya, Rini. Apa ya, para pendengar atau YouTube setia Sago ya, dimanapun berada. Ya, alhamdulillah pada saat di KND itu saya secara pribadi tidak mengetahui karena mungkin ada tim riset dari mereka melihat aktivitas sosial yang dilakukan oleh BFLF ya, di mana saya sebagai foundernya, dan di situ dilihat banyak memberikan nilai manfaat bagi orang. Nah, pada saat diundang, terus di sana ketemu dengan Andi F. Noya di sebuah studio yang luar biasa besarnya, dan kita live langsung. Saat itu alhamdulillah saya tidak ada yang di-cut, jadi ya lancar aja. Berarti one take ya Pak ya? Ya, langsung beres semua. Langsung beres. Yang urusan editing aja berarti sama TV-nya. Iya, keren sih. Yang jelas bisa memberikan yang terbaik buat bangsa. Dari Aceh, ada kebaikan yang untuk kita lakukan seluruh bangsa Indonesia ini. Iya benar. Saya juga nih Pak sebagai salah satu orang Aceh nih Pak. Dengar Bapak nih bisa masuk Kick Andy. Wah bangga nih jadi orang Aceh. Mantap nih, orang Aceh udah pernah kan masuk Kick Andy. Berarti karena bukan sembarangan orang ya, berarti orang Aceh juga bukan sembarang orang nih. Bisa masuk Kick Andy berarti. Ya mudah-mudahan tahun depan saya juga bisa masuk ya Pak. Amin. Nah, berbicara tentang topik saat ini nih Pak, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kan banyak tuh kasus-kasus. Malah semua orang tuh, malah sampai teman-teman saya tuh Pak bilang, kok bisa ya kasus-kasus kok di pesantren, di dayah gitu. Malah ada orang tua tuh pada susah gitu Pak. Nyo kiban le, tapi pertama ngani pesantren, tapi pertama ngani daya, pakai lagi nyo kejadian. Gitu orang-orang tua bilang kan. Tuh gimana sih Pak tanggapan Bapak? Ya, wajar ya. Sebagai orang tua pasti akan merasa khawatir terhadap anaknya. Karena anak merupakan masa depan bagi orang tua, bukan hanya orang tua, bagi bangsa dan negara. Saat ini yang perlu dilakukan adalah semua pihak harus aktif gitu. Saya melihat maraknya kekerasan ini seperti gunung es. Jadi di bawahnya banyak, tapi muncul ke permukaan itu sedikit. Itu disebabkan karena masyarakat tidak tahu kemana mereka harus mengadu. Jadi misalnya Rini, kalau ada melihat tetangga sebelah, suami istri, yang istrinya dipukul setiap hari, atau anaknya nih ada sesuatu yang mencurigakan, mungkin ada pelecehan atau apa, kemana mau mengadu? Ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tingkat yang paling kecil adalah tingkat kampung, kecil, dan sebagainya. Sehingga ada respon cepat kalau ada yang mencurigakan. Kalau dalam bahasa ininya tuh deteksi dini lah gitu. Nah, ini yang nggak didapat, yang belum dan kurang didapat oleh masyarakat. Saya pikir semua pihak harus bersama-sama. Karena kalau tidak dicegah maupun tidak diberikan perlindungan, maka akan menghancurkan generasi Aceh yang otomatis akan menghancurkan pemerintah Aceh dan daerah Aceh itu sendiri, yang notabene-nya kita sama-sama tahu sebagai daerah syariat Islam. Harusnya daerah syariat Islam itu terbebas dari apapun gitu kan itu. Untuk masalah di dayah, di pesantren, ada terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pengajar atau pimpinan dan sebagainya. Saya secara pribadi itu meminta sebenarnya harus ada monitoring dari instansi yang berkompeten. Instansi yang berkompeten apa? Ya bisa badan daya, bisa dinas sosialnya atau dinas kesehatannya, atau dinas syariahnya gitu, termasuk juga dinas pendidikannya. Jadi kita nih harus saling sinergi, berintegrasi. Nah, setiap minggu atau 2 minggu sekali harusnya mutar keliling gitu, datang keliling, menanyakan apa yang terjadi. Kalau boleh ya menyamar lah menjadi orang tua atau apa gitu. Dan nomor-nomor HP yang bisa disampaikan harusnya
ditempelkan di situ kalau seandainya ada sesuatu yang mencurigakan. Sehingga tidak setelah kejadian maka baru heboh gitu. Jadi harus proaktif lah. Kalau saya sampaikan adalah kita harus jemput bola. Harus datang setiap tim ini gitu kan, 2 minggu sekali. Jadi yang harus dilakukan adalah turun ke lapangan, aktif, dan juga memberikan informasi dan pusat layanan yang bisa diakses yang dapat dilakukan respon cepat kalau terjadi sesuatu. Gitu. Berbicara tentang ide menjadi proaktif nih Pak. Ya. Kan tadi menurut Bapak sebaiknya kita ada kalau kita ngomongnya call center lah ya. Betul. Call center gitu, khusus kalau tiba-tiba terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi kita bisa menghubungi secara langsung. Tapi nih Pak, ini masalahnya nih, kita kalau ngomong Indonesia terlalu luas ya, karena kita juga di Sago, jadi mungkin akan lebih spesifik juga permasalahannya ke Aceh. Aceh ini tuh Pak, kalau kita lihat ya, nilai-nilai perempuannya itu mungkin kalau kita mengacu pada nilai barat, nilai kesetaraan dan sebagainya mungkin tidak terlalu kental di daerah kita ya. Ini juga yang sepertinya membuat kenapa sebagian orang seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin jika ini punya tetangga yang ada kasus kekerasan, ada orang tua yang misalnya mungkin istrinya dipukul sama suaminya. Kita sering mendengar kesan bahwa ya udah nggak apa-apa, itu kan suaminya gitu. Ya udah, itu kan ada hierarki antara suami dan istri kayak gitu. Nah, jadi kan nilai-nilai ini masih kental ya di Aceh ya Pak. Mungkin ini juga yang kemudian membuat kesadaran masyarakat gitu, termasuk perempuan, termasuk mungkin kita sebagai tetangga juga, kayak kalau mau lapor, aduh, hanta tejit lapor, hanya kan inanggop gitu, katanya ngomongnya gitu, hanya kan inanggop, mata tejit pegaharannya, begitu misalnya Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini gimana terkait kesadaran ini gitu? Karena kan sebenarnya banyak hal yang dimulai dari kesadaran, awareness. Jadi mungkin yang efektifnya ya, semua persoalan ini kita mulai dari sosialisasi dari para ulama, tengku-tengku yang ada di dekat masyarakat itu sendiri. Bagaimana pola-pola keluarga dalam Islam, apa hak perempuan sebagai istri, apa hak suami, apa kewajiban suami, ada kewajiban istri. Dan di Islam sudah diatur semuanya. Bagaimana cara Rasulullah pada saat beliau marah terhadap istrinya. Rasulullah mengajarkan tidak pernah memperlakukan fisik sama sekali. Nah, itu yang salah kalau kita bilang ya. Kalau seandainya istri kita perlakukan semena-mena kan gitu. Terus yang kedua yang harus dilakukan adalah bagaimana pengaduan ini direspon. Karena banyak masyarakat jadi malas nanti setelah dia mengadu tapi tidak respon. Jadi ada standar. Setelah diadukan berapa jam itu langsung ada responnya. Dan pelapornya harus dirahasiakan juga gitu. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah kemudian hari kan. Yang lebih utamanya adalah saya pikir harus sadar lah bahwa di dalam ya seperti Islam itu kan tidak beriman seorang di antara kamu apabila kamu tidak mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri kan gitu kan. Jadi kalau seandainya kita melihat saudara kita diperlakukan seperti itu dan kalau kita biarkan itu adalah dosa besar kan gitu kan. Dan tidak beriman apabila kamu tidak baik dengan tetanggamu kan gitu kan. Jadi tolak ukurnya bukan hanya sholat tapi tetangga itu juga penting itu. Dan itulah keluarga terdekat kita gitu. Istilahnya hablum minallah tidak cukup Pak ya. Dan yang utama adalah dari tengku ulama itu yang duluan memberikan penjelasan seperti itu dan beliau yang menjamin dan saya akan sebagai garda terdepan untuk itu. Dan semua ya para aparat di tingkat desa itu juga bersatu dari polseknya, dari Pak Keciknya, dari Koramil. Berarti berbicara tentang respon itu ada bagaimana kita menjaga supaya itu jadi konfidensial ya, permasalahan itu. Kemudian juga bagaimana respon bisa ditangani dengan cepat ya Pak ya. Nah, melanjutkan itu nih Pak. Banyak nih, kenapa ya kalau dulu tuh kalau kita memperluas ya masalah kekerasan ini kan ada istilahnya kalau dulu sempat heboh di seluruh dunia tuh Me Too. Nah, Me
mitu. Kenapa mitu ini bisa muncul? Karena ternyata para perempuan ini tuh tidak berani mengaku mereka mengalami kekerasan di masa lalu, tidak berani mengaku bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual dan lain sejenisnya, gitu sebagainya. Terus akhirnya ketika satu orang berbicara, speak up, yang lain ikut bilang, terus aku juga diginiin, aku juga nih disentuh-sentuh, aku juga nih dipegang-pegang gitu. Tapi kalau di Aceh Pak, kalau kita lihat kondisi di Aceh ya, nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat kita dalam mengakui hal-hal seperti ini masih tabu gitu Pak. Ya misalnya ini nih terjadi pelecehan misalnya di sekolah, mungkin ada guru yang laki-laki misalnya suka menyentuh atau memegang di bahu gitu kan, atau bagaimanapun. Nah ketika ini mungkin mau bicara ke orang sekitar, malu gitu Pak. Ini sebagai perempuan nih mewakili ya, termasuk teman-teman yang juga perempuan di Aceh. Rata-rata itu begitu Pak. Mungkin termasuk keluarga-keluarga dekat juga ada yang bercerita ke ini. Mereka dulu di masa kecil, di masa lalu pernah seperti itu. Gimana tanggapan Bapak? Ya, kalau secara pribadi ya, karena ada efek. Karena ini kan akan interaksi akan berlangsung. Benar-benar. Tetapi kan kita harus punya keberanian untuk mengungkapkan hal itu. Kalau kita tidak mengungkapkan, maka hal-hal ini nggak akan pernah berhenti kan, gitu kan. Inilah dibutuhkan organisasi-organisasi yang peduli terhadap perempuan dan anak seperti Puspa, namanya Puspa tadi, Puspa Aceh. Saya kebetulan diamanahkan sebagai ketua umumnya, gitu kan. Mengadvokasi hal-hal seperti ini dan menyampaikan ke instansi yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, termasuk juga kepolisian dan sebagainya gitu. Jadi harus ada lembaga yang berdiri di sini untuk menjembatani. Jadi kalau seandainya secara pribadi mungkin tabu ya untuk itu, dan juga akan sering berinteraksi terhadap korban-korban ini setiap waktu. Jadi sehingga akan menjadikan suasana yang batin atau yang lain-lainnya mungkin akan tambah lebih tidak baik gitu. Jadi ada pihak ketiga yang bisa menjabatani. Pihak ketiga istilahnya bisa menjadi support system terkuat. Support system gitu. Semua yang ini disupport, dilindungi, diberikan penguatan terhadap perasaan, hati, nilai. Tapi di satu sisi ini harus ada punishment juga itu. Ada keseimbangan juga. Ada keseimbangan, iya. Kenapa? Karena kan kalau di Puspa itu kan memang menangani permasalahan seperti ini ya Pak, kebanyakan. Tuh kebanyakannya kasusnya yang kayak gimana Pak kalau di Puspa yang sering Bapak temuin tuh? Ya, kebetulan saya baru terpilih ya, tapi belum. Tapi meskipun begitu, kebetulan juga saya nangani lah. Selain Puspa, saya juga founder BFLF. Ya, benar-benar Pak. Jadi saya Blood for Life Foundation, itu organisasi yang membantu darah dan juga memiliki rumah singgah untuk pasien-pasien yang kurang mampu, yang berobat dari seluruh daerah ke Zainal Abidin. Di situ saya melihat bahwa selain sakit, juga banyak orang yang bermasalah terhadap keluarganya. Contohnya dia seorang wanita yang sakit, tetapi suaminya tidak peduli, gitu ya. Anaknya baru-baru ini anaknya sakit, ada hidrosefalus, ada sindrom, tapi jelas suaminya sama sekali tidak pernah mensupport gitu. Anaknya mau berobat tapi nggak pernah ditemani. Ini kan sebuah persoalan juga keluarga, dan kemarin juga pernah ada yang lari. Ini menarik nih. Jadi dia ribut sama suaminya. Dia pergi kemari meninggalkan semua anak KTP dia dan diulik karing sampai jam 12 malam. Setelah itu saya jumpain, akhirnya saya bawa ke rumah singgah untuk kita amankan. Akhirnya kita telepon orang tuanya dan orang tua menjemput kembali dan sebagainya. Jadi sangat dibutuhkan gitu kan, rumah-rumah aman untuk wanita, perempuan, dan anak gitu. Jadi Puspa selama ini memang kalau trennya kemarin itu banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Pelecehan-pelecehan oleh orang-orang terdekat. Jadi dilakukan oleh yang baru-baru ini kan ayah tirinya, habis itu omnya, yang di Loknga tuh
pamannya sama bapak kandung, dan itu ya ada yang ya, ibunya meninggal, dia tinggal sama bapaknya melakukan. Ini kenapa bisa terjadi gitu ya? Karena ada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ada di Aceh yang saat ini semua, mohon maaf lah, saya sampaikan, kita menjadi orang yang cuek gitu. Ya seperti tadi, itu istri orang, itu anak orang, jadi sehingga ya udah biarin saja gitu. Padahal nggak seperti itu. Yang namanya kita ini kan bersaudara semuanya. Hal-hal seperti ini kurang sekarang. Saling respon, saling peduli terhadap tetangga sekitar tuh kurang sekali. Sehingga inilah yang terjadi. Pada saat sudah ada kasus, baru kita terkejut, oh tetangga saya seperti ini, oh tetangga saya seperti ini. Jadi kekerasan, pelecehan yang dilakukan oleh keluarga terdekat tinggi saat ini di Aceh. Apalagi kemarin saat pandemi ya. Saat pandemi juga di mana orang tidak banyak beraktivitas dan banyak di rumah. Akhirnya memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan juga terhadap itu, banyak waktu yang Berarti karena kalau misalnya menurut pendapat Bapak ini berhubungan dengan nilai budaya, berarti kan juga berhubungan sama pendidikan yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya ya, sosialisasi di Tengku itu. Iya, pendidikan, belum lagi sekarang efek juga marak narkoba juga itu juga ada efek banyak juga. Nah itu gimana tuh Pak? Ada apa yang ada terkait sama narkoba gitu? Atau jangan-jangan banyak ya? Banyak. Jadi narkoba ini kan mempengaruhi semua. Mempengaruhi saraf berpikir, mempengaruhi tingkat ekonomi kan gitu. Sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu di luar kesadaran mereka yang udah terpengaruh terhadap narkoba ini. Ini kita harus perang lah nih, perang narkoba gitu. Termasuk juga yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat yang memang saat ini ya kembali lagi sudah dilakukan kekerasan, pelecehan, anaknya juga terlantar, tidak dikasih haknya gitu. Yang harusnya dia sekolah, harusnya dia ada kesempatan dia untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan yang layak, tetapi seperti sekarang tuh banyak anak-anak terlantar, anak-anak di jalan juga, termasuk saya juga kan ada sebagai kepala panti juga kan. Saya tanya, saya udah datang ke rumahnya, oh ada usulan nih Pak, ini ada anak terlantar gini-gini, dia nggak sekolah, bla bla bla. Saya datang gitu ke rumahnya. Oh, rupanya bapaknya di penjara. Jadi trennya adalah bapak narkoba saja, dia nggak peduli. Jadi dia pikir nanti anak saya ada yang ngurusin gitu. Orang buat status, oh ini ada telantar, ini anak yang di jalan yang nggak bisa di ini. Padahal kalau kita lebih dalam lagi, itu karena bapaknya di penjara karena narkoba. Gitu. Dan ini luar biasa lah untuk di Aceh ini. Jadi kalau mau saya bilang sekarang kita harusnya buka mata lah gitu ya, sama-sama melek terhadap apa yang terjadi dan jangan pernah terlena dengan keadaan seperti ini gitu. Memang di kota biasa saja, tapi kalau di daerah, di kampung-kampung, kalau kita tanya gimana sekarang? Oh Pak, saya mau masukkan anak saya di panti nih. Kenapa Bu? Di sini sekarang pergaulannya luar biasa Pak, anak-anak udah narkoba dan sebagainya. Itu kampung yang kita bilang budaya agamanya kuat, tapi itulah yang terjadi. Sebenarnya kalau kasus terlantar itu Pak untuk anak-anak untuk saat ini kalau di Aceh tuh sebanyak apa sih Pak kasusnya? Ya, kalau kita lihat di kota-kota besar ya, itu kita jalan malam-malam, ya. Maksudnya banyak tuh anak-anak yang harusnya di rumah tapi dia di jalan mengemis, minta sumbangan atau mengamen, atau sekarang lagi marak juga yang berjualan surat kabar. Surat kabar kan sekarang kita lihat kelas berapa anak? Kelas 2 SD. Itu kan sebenarnya kan nggak boleh itu kan, gitu. Maksudnya secara apapun undang-undang tenaga kerja anak dan sebagainya kan di jalan tuh lumayan meningkat lah untuk yang di kota-kota besar. Tetapi ada fenomena yang saya pribadi ya, selalu saya bilang, nak mau ikut bapak yuk
nanti Bapak sekolahkan, ada tempat tinggal gratis, nanti ada uang jajan 10.000 satu hari, nanti diantar. Nggak mau, gitu. Lari gitu. Nggak mau gitu. Jadi mereka sudah nyaman dengan di jalan, diberi sumbangan, dikasih sedekah dengan uang yang begitu lumayan, tetapi di balik itu ada orang tua yang menunggu, mengajarkan gitu. Jadi seperti anaknya memang disuruh untuk itu gitu, sebagai alat untuk mencari uang gitu. Dan ada yang kerjasama dengan ya nanti ditunggu sama beca gitu, nanti diantar, habis itu dijemput gitu. Ini yang terjadi gitu. Satu sisi anak ini kita mau sekolahkan, tapi satu sisi dari anaknya, dari keluarga juga nggak mau gitu. Solusinya adalah, saya pikir solusinya semuanya harus turun, aktifkan lagi razia-razia di jalan gitu. Jadi pemerintah itu punya solusi harusnya gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu. Dan ini akan menjadi pemandangan yang tidak baik buat generasi-generasi berikutnya gitu. Sepertinya anak-anak kita yang mungkin lagi jajan, lagi apa kan, melihat seperti itu gitu. Itu. Dan kalau dibilang apakah orang tua nggak peduli, ya seperti ini, sudah turun menurun gitu. Dan satu hal lagi nih, ini perlu menarik juga nih. Sebenarnya gitu ya, di daerah sana gitu ya, itu ada kampung pengemis sebenarnya. Wah, saya juga nggak tahu ya Pak. Baru tahu nih. Jadi ada kampung pengemis yang mereka punya komunitas pengemis dan berkehidupan gitu, yang ya lumayan gitu. Istilahnya ada rumah. kampung pengemis namanya ya Pak. Iya. Tapi berkecukupan ya. Berkecukupan dan Mantap, ya. anak kami juga, anak yang saya asuh juga pada saat kita mau buat dia sekolah dan sebagainya, orang tuanya malah kepingin anaknya biar di jalan lagi gitu. Jadi memang orang tuanya kepingin nggak usah lah gitu ya, bantuin sayanya. Karena kita ingin tuh anaknya biar jangan ikut seperti itu. Padahal kita percaya ya Pak bahwa anak itu generasi penerus ya, Ya, bukan semata-mata bukan, untuk membantu ya. orang tua ya. Ada dilahirkan buat jadi budak orang tua. Bukan, Enggak ya ya. Pak ya. Makanya saya satu katakan, seperti kita Aceh ya, kan punya begitu banyak anggaran ya. Benar, Pak. Ya harusnya persoalan-persoalan ini kita bicarakan secara mendetail gitu. Benar. Jadi tidak secara makro, secara detailnya gitu. Dan kalau saya di dalam sebuah program ataupun sebuah pembangunan ataupun sebuah kegiatan-kegiatan, yang harus kita sasarkan kan persoalannya, permasalahannya. Yang udah baik ya baik saja, nggak usah lagi kita ini kan. Tapi apa nih? Oh ini pengemis, oh ini anak telantar, oh ini kekerasan dalam rumah tangga, oh ini kemiskinan, oh ini pengangguran. Ini aja kita fokuskan, gitu. Yang lain-lain ini nggak usah kita fokuskan, sehingga selesai nih persoalannya. Nah, berbicara tentang anggaran nih Pak, dan yang sejenis itu ya. Selama kasus-kasus ini tuh semakin menjamur di Aceh, sebenarnya kapasitas pemerintah kita tuh cukup nggak sih Pak menampung ini? Kalau dari segi anggaran cukup. Karena kan setiap tahun kan kita memiliki anggaran tuh hampir 17 triliun. 17 triliun tuh banyak loh gitu ya. Hanya saja mungkin porsinya gitu. Porsinya coba kita detailkan untuk persoalan-persoalan ini gitu. Berpihak ke kekerasan rumah tangga, perempuan berapa? Berpihak ke sosial tara anak itu berapa gitu. Itu ya harus lebih banyak porsinya dan tindakan nyatanya itu apa. Berarti tidak semata-mata anggaran aja nih yang Enggak, masuk nih. harus Ya. ada programnya. Harus ada aksinya nih Pak aksinya, di pemerintah aksi nyata, ya. aksi nyatanya Benar, apa gitu. Iya. Dan aksi nyata itu harus dilakukan secara terus-menerus, setiap hari gitu. Kalau saya sih lakukan bilang setiap hari. Oh ini Pak, ini ada pengemis nih, ada anak telantar, oh ini ada orang yang sakit nih, orang ini turun setiap hari gitu.
Ya kan? Setuju Pak, ya benar. Karena kan kita memiliki semua kekuatan nih, dari aparat, dari pegawai, dari CSR-nya gitu. Iya, Berapa banyak perusahaan yang ada di Aceh? CSR-nya apa nih? Sasarannya apa? Oh, saya ini fokusnya ini CSR-nya fokuskan kemarin. Gitu. Saya kira juga yang tadi menarik ya Pak ya, itu ketika Bapak sebut masalah kampung pengemis nih. Ya, Kenapa? Ini kan jadinya kan anak-anak ini dijadikan alat gitu ya Pak. Jadikan alat supaya bangun rumah bagus-bagus, beli mobil. Kampung pengemis lah, cantik lah kampungnya gitu kan. Meskipun ya profesinya mengemis gitu. Apakah sebenarnya ini tuh dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Pak? faktor utama ekonomi, ya ekonomi. Tapi lama-lama sudah keenaan. Kalau kita bicara, saya nih miskin loh Pak, saya nggak makan, ya kan? Ya udah kita kasih makan. Tapi kalau setiap hari dari pagi udah dikasih makan, tapi masih ngemis juga, itu nggak, bukan masalah makan nih sebenarnya, tapi masalah itu menjadi sebuah profesi. Pengemis itu kan peminta-minta, pengemis itu kan disiplin dia, jam 7 udah keluar, ya kan? Kalah kita ya, Kalah. kerja kantor Pak. Saya aja ketemu dengan seorang disabilitas tunanetra di Mahkamah Syariah. Cerai dia sama istrinya, sesama tunanetra, disabilitas. Saat itu saya tanya, kenapa cerai? Sudah tidak ada perasaan lagi. Wah, keren kan gitu kan. Terus saya bilang, anak bapak di mana? Oh, anak saya ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang ini. Lu bapak kerja di mana? Gini-gini. Saya bilang kerja apa? Kerja ada 3 tempat. SPBU ini, SPBU ini, SPBU ini. Beda profesi kantornya beda. Iya, dari pagi SPBU ini. Dan itu lumayan gitu. Dan ini terjadilah pola-pola seperti ini. Padahal kalau mau kita kembali ke agama, karena kita syariat Islam, pekerjaan yang paling hina itu adalah Minta-minta. minta itu. Jadi kalau saya selalu saya panggil. Kalau ada apa-apa, sini nak, sini dek, di mana ini, di mana orang tua, saya tanya. Kita coba telusuri langsung di lapangan ya Pak ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Berarti berawal dari ekonomi, pada akhirnya menjadi sebuah mindset. Nggak apa-apa, Nggak ngemis aja. apa-apa. Banyak duit ya. Banyak duit. Nggak apa-apa kaya. Saya mengalami dan melihat langsung dan juga melakukan pencegahan. Ada seseorang yang mengemis bawa adik perempuan, teman-teman saya tuh kasihan gitu ya, karena di jalan tidur gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Sabtu Minggu dia pergi mandi-mandi di Lokngah, di Kuta Malaka, pakai baju seragam sama istri dia di Facebook loh. Jadi kalah saya juga. Dia tiap minggu tuh wisata. Jadi dari Senin sampai Jumat dia di jalan, Minggu dia wisata. Oh, kita bilang Senin sampai Jumat jadi gembel, Sabtu Minggu jadi sultan ya Pak? Oh, luar biasa. Baju kaosnya aja seragam sama anaknya. Sultan kali ya. Parah nih pengemisnya nih. Mindsetnya ya, udah salah ya ke sini ya berarti ya Pak. Semua. Jadi keenakan lah ya Pak, jadi sultan yang ngemis aja ya. Iya. Kayak mana? Ganti aja nih profesi. Jadi capek sekolah, tapi gaji yang nggak seberapa. Iya, nih saya nih kuliah, sekolah bertahun-tahun. Masa yang jadi sultan paksa pengemis sih Pak? Adil ya dunia nih Pak. Jauh-jauh ke Jawa lagi ya. Udah kuliah, rantau ya, balik sini yang kayak pengemis ya, jadi sultan. Nah, berbicara tentang jadi sultan ini Pak, nih, karena pengemis nih. Emang sebanyak apa sih Pak sehari bisa dapat sampai mau gitu jadi pengemis? Rata-rata mereka ratusan ribu dapat sehari. Ratusan ribu. Kisaran berapa tuh Pak? Kisaran sekitar 300-400. Jadi kalau dihitung-hitung itu hampir 12 jutaan. Waduh. Jadi dahsyat. Dan beberapa teman, saya sebagai teman saya yang melakukan razia dan sebagainya gitu ya. Itu mereka tuh nyogok tuh, mengasih 1 juta biar nggak ditangkap, biar nggak di ini. Berarti zaman now pengemis tuh bisa nyogok ya Pak? Bisa. Udah punya kemampuan buat nyogok. Dan mereka juga punya jaringan kan semuanya. Mantap kali permainannya jaringan, ya, Pak. HP-nya juga. Pokoknya kalau boleh dibilang bagi media teknologi itu mereka juga melakukan teknologi itu juga gitu. Jadi sehingga pengemis-pengemis ini yang baik dari anak-anak. Sekarang kan ini nih. Dari anak-anak, ada anak bawa bayi, ada orang disabilitas netra dijadikan pengemis juga,
ada kakek nenek juga. Saya kalau disabilitas netra saya bilang, ayo ini ada panti netra nih, yuk kita coba tinggal di situ daripada itu. Nggak mau juga. Ada kakek yang saya dari mana dia, dari luar ya, tiba di sana minta, saya bilang kek, yuk masuk ke panti jompo. Nggak mau juga, gitu. Jadi kenapa, Nek? Saya harus menghidupkan, saya harus berobat, saya harus bla 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 bla. Kek, Nek, punya anak kan? Kenapa harus? Ya anak saya tuh kondisinya kurang mampu, dia begini. Ya harusnya kakek yang berusaha tuh anak kakek, anak nenek, bukan kakek yang ini. Tapi mereka juga tetap malam-malam saya jumpain tuh di daerah Ule Kareng kadang seperti itu. Kalau di sekitar kita tuh memang ada kampung pengemis, dari kakeknya, mamanya, habis itu adik-adiknya, sekeluarga semua pengemis. Waduh. Ada 9 orang, 9 pengemis. Kayak turunan-turunan gitu ya, Pak? Oh iya. Parah. Karena ini juga jadi di suatu lingkungan wilayah mereka semua isinya di situ. Udah kayak perusahaan gitu Pak ya, turun Iya. temurun ya, direkturnya ya, mantap kali. yang ini yang harus diketahui. Saya sebagai aktivis sosial, pengamat masyarakat melihat fenomena ini semuanya harus sadar gitu. Semuanya harus mencari jalan keluarnya ini apa gitu. Itu. Kalau kita tangkap, biasanya kan ditangkap, diiniin, nggak lama tuh, sehari 2 hari lepas lagi dan sebagainya. Gitu. Uangnya untuk bisa lepas juga banyak kan Pak kan? Uang lepas juga banyak karena mereka hidup. Habis itu orang kita juga dermawan, memberikan kan semuanya gitu. Kalau seandainya, oh Pak saya nggak makan, oh Pak saya nggak ada ini, yaudah minta aja lah ke Baitul Mal kan gitu kan, yang selama ini kan kita juga berikan ke sana. Tapi kan ini kan enggak. Mereka kan juga udah nyaman dengan profesi ini gitu. Saya juga pernah pengalaman ya Pak ya, tuh saya lihat satu pengemis ya, nenek-nenek waktu itu kalau nggak salah, beliau itu agak pincang. Harusnya pakai kursi roda kalau menurut kita lihat ya. Jadi kemudian beliau itu turun dari salah satu mobil, mungkin kita nggak bisa bilang mobil mewah, tapi kalau pengemis harusnya nggak, masa pakai mobil sih Pak? Iya. Gitu kan? Bingung kan? Tante itu mobil dia. Mobil dia, jadi anaknya bawa mobil nyetir, diturunkan. si neneknya turun. Nah, dia dari kursi roda, dilepasin dari kursi roda Pak, disuruh jalan aja seret-seret gitu, untuk mendapatkan iba dari masyarakat. Waduh, saya lihatnya tega ya mamanya digituin, tapi neneknya juga mau. Ya, hal-hal seperti ini harusnya semua yang berwenang harus gencar. Gitu. Jadi kita kan lihat-lihat aja, gitu ya. Mungkin dari instansinya ya ada juga tahu, tapi ini harusnya turun. Malah kalau saya sampaikan, ayo dong difoto, gitu ya, kita laporkan, gitu ya. Sehingga atau bagaimana caranya? Di setiap simpang itu kan harusnya ada Satpol PP. Satpol PP kan, maksudnya diletakin di situ. Di simpang yang paling banyak ada pengemis-pengemisnya, di situ diletakin. Kalau udah setiap hari Satpol PP di situ, dia kan juga, aduh ada lagi nih, besok ada lagi kan gitu. Itulah yang mungkin harus dilakukan gitu. Jadi Satpol PP-nya nggak usah lagi berkantor di kantor, tapi berkantor aja di tempat-tempat yang ada. Lapangan itu. terus mainnya. Lapangan terus. Nah karena ini tuh udah jadi sebuah hal yang mungkin bagi mereka udah lumrah ya, kayak udah jadi profesi aja lah pengemis nih gitu. Gimana sih Pak pemerintah, menurut pendapat Bapak nih, pemerintah harusnya seperti apa sih menanggapi? Karena kan pada akhirnya sekarang kalau dulu-dulu kita mungkin pemerintah bisa nih, oh pengemis kita bantu uang, kita bantu subsidi. Nah masalahnya sekarang mau dikasih apa Pak? Misalnya kita nawarin pekerjaan. Untuk menawarin pekerjaan kan kalau kita berbicara dalam ranah latar belakang pendidikan, kalau mau saya S1 aja mungkin dapat gaji 10 juta susah nih. Sedangkan masalahnya tadi sehari 300-400 nih dapatnya. Berarti sebulan katakanlah 12 juta dapat. Gimana pemerintah mau mengatasi masalah ini loh Pak? Mau kita ngasih pekerjaan pun ntar mereka lebih tinggi peng. Gini, pengemis, solusinya satu. Yang paling utama adalah masyarakat dulu. Masyarakat itu harus cerdas juga dalam hal memberi. Sudah disebutkan, kan? Barang siapa yang memberikan itu akan diberi hukuman. Kepada yang bukan sesuai dengan yang diharuskan. Ada, di setiap jalan tuh ada. Ya. Terkadang itu hanya sebagai slogan. Gitu.
Kalau seandainya banyak yang tidak memberi, berarti kan dia penghasilannya juga ada berkurang, kan itu. Tapi kalau makin banyak yang memberi, ya makin banyak juga yang membuat dia menjadi nyaman, kan gitu. Yang kedua adalah dilakukan razia setiap harinya. Bukan hanya razia, tapi ada pembinaan. Apa identifikasi persoalannya? Misalnya dia butuh ini, dia bantuan modal untuk ini. Dan itu di-maintain setiap saat. Mungkin butuh waktu, tapi minimal itu akan berkurang sama sekali. Saya pernah ke Banyuwangi nih. Saya pernah ke Banyuwangi, yang di situ daerah wisata lah ya, yang bupatinya juga luar biasa. Banyuwangi itu punya penduduknya, Kabupaten Banyuwangi punya penduduknya lebih kurang 3 juta lebih. Itu satu kabupaten, hampir satu provinsi kita. Satu orang pengemis pun saya nggak pernah lihat di sana. Selama 4 hari saya di sana. Satu anak pang pun saya nggak pernah lihat. Anak pang yang di jalan-jalan itu nggak pernah lihat. Kita belajar dari sana, gitu. Bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Kalau kita hanya Banda Aceh, misalnya Banda Aceh dan sekitarnya, penduduknya hanya sekitar lebih kurang 300.000 lah, istilahnya 10%-nya dari ini. Saya pikir nggak sulit ya untuk ini. Atau juga daerah yang jauh lebih besar aja bisa mengatasinya, kan gitu. Jadi tinggal amati, tiru, ambil itu. Apa pola yang dilakukan ya, seperti itu. Ini amatan saya ya, sebagai pengamat masyarakat untuk kemanusiaan ini. Memang permasalahan itu complicated ya Pak. Mulai dari tadi masyarakatnya masih kurang sadar, masih kalau ada yang minta kasihan lah, Ya, 1.000, kasihlah 2.000, kasihan. Kali gitu. 100 orang dah. Udah 100 orang udah. 200.000. 200.000. Karena kan uang kita kan 2.000. baru satu tempat lain lagi. Ya, nambah lagi 600.000, 3 tempat berarti. Tadi kan Bapak ceritain Banyuwangi nih Pak. Ya. Padahal masyarakatnya tuh banyak tuh. Banyak kali Pak ya. 3 juta ya Pak tadi kalau nggak salah ya. 3 jutaan ya. Oh. Tapi mereka nggak punya pengemis ya Pak? Ya, 3 hari saya di sana, 3 malam 4 hari saya di sana, itu saya tidak menjumpain tuh pengemis, anak-anak pang yang di jalan gitu-gitu, nggak ada tuh. Tapi Bapak sempat lihat nggak kenapa sih bisa sekeren itu gitu? Ya semuanya turun. Jadi nih, visi dari Banyuwangi itu adalah menciptakan sebuah daerah yang tempat tujuan wisata yang sangat menyenangkan. Sehingga salah satu yang paling menyenangkan adalah tidak ada gangguan-gangguan di saat mereka di sana. Ini sekarang kita nih di Aceh nih, di Banda Aceh ya. Kalau kita makan, berapa banyak yang ngamen, berapa banyak minta ini. Ya, padahal kita selalu berkatakan kita menciptakan wisata syariah, ya kan? Harusnya itu kan sudah nggak ada gitu. Jadi memang semuanya satu sisi harus keroyokan, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Ciptakan program ini, tapi yang satu sisi ada ini. Ciptakan ini satu sisi. Jadi semuanya harus bersama. Jadi kita harus saling terintegrasi lah gitu itunya. Berdasarkan pengalaman Bapak nih Pak, menangani nih sebagai aktivis sosial. Itu waktu melakukan pendekatan ke anak-anak terlantar tuh gimana sih Pak? Ya. Sekarang saya juga menangani sebagai pimpinan di salah satu anti kan untuk anak-anak telantar dan sebagainya. Saat ini ada sekitar 40 anak yang kita tangani. Ya lebih kurang 24-nya laki-laki dan 16-nya perempuan kan gitu. Jadi anak-anak ini telantarnya tuh kalau kita dari bayi malah. Ada yang dari bayi ya Pak ya? Bayi yang dibuang, ya. Kita amankan, kita kasih pendekatan. Satu sisi polisi yang mencari siapa pelakunya, tapi satu sisi kita itu juga menginin bayinya itu sampai nanti ada proses dari calon orang tua asuh yang ingin mengadopsi kan. Nah, dari bayi ada yang kita temukan juga anak kecil yang dulu pernah di bawah jembatan, di Lampung dan sebagainya. Tetapi anak-anak ini semua adalah anak-anak hebat, saya bilang. Mereka punya masa depan. Mereka nggak ada yang salah gitu. Pendekatan yang saya lakukan adalah pertama kita harus buat bentuk karakter moral mereka. Ya, karena mereka tidak memiliki sosok orang tua di situ.
panutan yang nggak ada. Yang kedua, kita buat yang namanya gerakan 100 pengusaha anak panti. Di sana kita latih keahlian, skill, buat kue, barbershop, penjahit, dan sebagainya. Yang kita inginkan, anak-anak di situ kan tidak selamanya. Ya, dia kelas 3 SMA harus keluar dari panti. Dengan kondisi yang terbatas, sangat tidak bisa diharapkan juga mereka bisa kuliah gitu. Tapi ada alternatifnya dengan adanya skill, adanya keahlian, setiap hari mereka buat kue dan sebagainya, barbershop, laundry, jahit. Nanti keluar dari sana mereka punya keahlian, bisa buat usaha sendiri atau bisa diterima bekerja di tempat-tempat seperti itu. Sehingga kemandirian ini ada. Kalau mereka sudah mandiri, mereka akan mempengaruhi keluarganya. Dan inilah bisa memberikan dampak keluar dari kemiskinan dan kebodohan bagi anak itu. Jadi gerakan 100 pengusaha panti itu hari ini setiap hari kita latih mereka kemandirian wirausaha untuk anak-anak itu sendiri. Dan hampir semua panti sebenarnya belum ada program ini. Gitu. Jadi insya Allah ini akan menjadi program project, nanti kita akan copy paste ke panti-panti lainnya. Bukan hanya itu, nanti kita akan buat yang namanya jualan itu, the market day. Jadi jualan di Belang Padang, kita berikan mereka berjualan sehingga menimbulkan mentalitas mereka untuk sebagai seorang wirausaha. Nah, inilah wirausaha anak-anak inilah yang bisa menyelesaikan program-program keterlantaran itu. Gitu. Kita udah sampai di penghujung nih Pak, penghujung nih. Senang sekali ya hari ini bisa sharing banyak nih Pak dengan pengalaman-pengalaman. Jadi yang bisa saya coba simpulkan ya Pak, intinya memang permasalahan yang complicated ini, masalah pemberdayaan perempuan, anak, kekerasan dan sebagainya, anak itu semua terlantar, yang sampai jadi pengemis jadi sultan dan sebagainya ya Pak ya. Itu semua butuh kesadaran ya Pak ya, dan gerakan dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah ya Pak. Iya, gerakan bersama, tapi secara kontinu, secara rutin. Kalau bisa hari per hari, gitu. Bukan dibuat kegiatan atau gerakan sebulan, habis itu jeda, habis itu kegiatan lagi sebulan lagi gitu. Kita berharap ya, mudah-mudahan dari hasil diskusi dan sharing kita hari ini bersama Pak Michael bisa meningkatkan kesadaran kita nih bahwa sebenarnya ya permasalahan perempuan dan anak itu nggak cuma masalah pemerintah, nggak cuma masalah aktivis gitu ya, masalah kita semua. Jadi ya masing-masing kita punya porsi untuk bergerak ya Pak. Nah saya senang sekali nih Pak hari ini bisa berdiskusi sama Bapak nih. Mungkin teman-teman Sago juga takjub ya sama Bapak ya tadi, alhamdulillah ya. Maksudnya bisa memberikan pandangan yang selama ini lebih luas gitu Pak. Ini kita anak-anak muda juga kebanyakan mungkin sibuk sama perkuliahan gitu kan, lupa nih. Saya mau katakan, saya ingin mengajak anak-anak muda ya, generasi milenial. Cobalah melakukan sebuah gerakan 1 jam, melakukan kegiatan kebaikan 1 jam setiap minggu, apa saja. Misalnya kegiatan membantu orang sakit, membersihkan masjid, bisa memberikan ilmu bagi anak-anak telantar, anak panti. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan, 1 jam saja. Tapi bukan soal 1 jam anak muda, tapi berapa banyak anak muda yang akan turun gitu. Benar-benar Pak, berapa banyak yang mau dan berapa banyak manfaat yang bisa dikabarkan ya Pak? Iya, jika anak muda ini ingin membuat cerita yang luar biasa, maka dia harus melakukan hal yang biasa. Tapi kalau dia ingin jadi biasa, maka lakukan yang biasa saja. Gitu. Oke, makasih teman-teman sudah menyaksikan hasil diskusi bersama Sago ID hari ini dengan Pak Michael. Sosok inspiratif nih. Intinya adalah kalau ngomong tuh jangan ide aja, aksinya jangan lupa ya Pak ya. Seperti Pak Michael nih, aktivis sosial. Pokoknya tidak ribet, tidak ruwet, tapi simple dan terus-menerus. Benar sekali Pak, realistis Pak ya. Yang penting continuity nih, realistis berbuat kebaikan. Nah, kira-kira
Itu aja dari kita hari ini dari Sago. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang udah mau menonton video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.